Ini ya, ini safety gate atau safety body. Ini harus posisi terpasang seperti ini ya, kanan kiri. Oh, itu keras ya? Nggak ada penguncinya pak. Memang begitu? Ya. Ya. Ini standing on, turun ke bawah. Bukannya satu-satu itu bisa gampang gitu nggak? Nggak usah, ini bagus pakai safety body seperti ini pak. Jadi biar nggak orangnya jatuh saat manuver. Ntar kita contohin. Nah, ini kontak on, emergency on. Bukan. Tunggu dia ngebalance. Biasanya dia tunggu bunyi berapa ini? detik. Dia bunyi ini. Kalau nggak ngetut, nah itu ngebalance. Tunggu seperti itu ya. Kalau ini udah nyala on, tunggu Bukan ngebalance. langsung jebret. Ya 5 detik, jangan ditekuk dulu biar seperti ini. Kalau udah tekuk seperti ini 45 ya. Seperti ini ya. Kalau ke bawah nggak mau ya. Di atas seperti ini pun nggak mau. Jadi harus seperti ini. 45 ya. Nih, ini untuk maju. 45 derajat. Ya, ini yang maju ya, kanan, kiri sama aja, mundur, maju sama aja, yang sebelah sini juga. Terus di sini ada tombol up. Nah, di sini juga ada up. Dipencet 2 sama aja, nggak ngaruh. Tapi kalau untuk turun, dipencet 1 slow ya, dipencet 2 dia cepat. Turunnya lebih cepat, seperti itu. Jadi dia ada 2 pilihan. Kalau Ada pencet 3. satu lambat, ini dipencet ini lebih Kalau cepat. ini nggak usah dipencet di sini? Bisa. Bisa Bisa. lambat, Lambat. tapi lambat. Kalau mau cepat turunnya harus dia 2. itu Seperti lambat itu. Ya. Ada juga medium. Medium itu yang ini nih. Tekan ini 1, dia nih coba naikin. Agak atas, coba agak atas. Agak atas dulu nih. Ini ada tanda panah angka 1. Turunnya pelan banget. Tanda panah nomor 2 nih, pencet 1. Agak kenceng medium. Kalau ditekan dua-duanya Dia lebih cepat cepat. turunnya. Low, medium, high. Oke? Lebih cepat. Ah. Gitu. Jadi udah seperti itu. Ini ada safety body ya. Jadi saat mundur belakang ada tembok nih. Belakang ada tembok mundur. Nah, unitnya nggak mau jalan, mati. Saat tersentuh ini Iya kesentuh ini kalau misalnya tembok jadi kita nggak kedorong full. Nah ini Refleks pada badan kita pasti refleks. dia refleks. Mati. Ah. Harus mati dulu, reset. Reset lagi. Nah, nunggu bunyi baru langsung dicoba ke ini ya. Ke balan. Apa? Ini simpel ini. Iyalah aja. Jam pengecasan baterai itu jam. Ini agak simpel ini. Yang baterai. Dia harus mentok seperti ini ya. Harus mentok full. Nah, full seperti ini nih. Harus mentok, lihat ya. Nggak boleh dia disisain. Dia harus mentok full. Ya, sarung dia mentok full seperti ini naik. Hanya segini. Naik nggak boleh tinggi, nggak boleh manuver. Hanya segini ya, baru kita manuver untuk naik ke atas ya. Sebelahnya boleh. Di bawahnya dah, biar kelihatan kesusunan. Nah, di bawahnya. Lantai 3 ya? Ya lantai 3-nya biar kesusun. Di bawahnya boleh. Ntar lantai 2, lantai 1. Nah. Awas jam, mepet jam, kena itu. Lihat belakang berarti itu. Ya, Sering pokoknya lihat belakang. fokus. Jangan depan aja, lihat belakang juga. Nah. Iya. Kalau kurang mepet, nah ini buat patokan ya. Jadi abang lihatnya dari sebelah sini, dari sebelah sini ini dipasin ke ujung itu ya, ke ujung apa? Ke ujung tiang. Harus dipasin ke ujung tiang seperti ini. Ya dipasin dulu. Nah, udah pas ke ujung tiang seperti ini, baru naik. Baru naik ya. Kita coba ke racking yang Tiga. lantai 3. Ini kayaknya bisa jatuh nih. Susunan kau. Enggak. Susunannya memang harus rapi pak. Ini soalnya tengahnya gitu. Harus kunci semua deh. Nanti bapak nyusun memang harus kunci. Nggak boleh ngasal pak.
Ya, nyusun harus ngunci, apalagi racking paling atas benar-benar ngunci. Nah, ini fullnya ya. Jadi kalau udah posisi atas nggak boleh belok ya. Hanya maju mundur aja. Terkecuali kalau ngepasin roda doang. Ya, Pasin roda seperti ini maju nih. nggak apa-apa ngepasin roda mah. Oh ya, saya coba dulu. Ini nyampe nggak nih? Kurang lebih sih. Untuk nyampe ya? Oh nggak bisa. Kalau paletnya. Berarti memang ini palet ini nggak bisa full pak. Karena ini kan tinggi cuma 5,5. Nggak bisa. Jadi ini harus di racking hanya kedua aja. Kalau mau racking bapak diturunin satu mata. Paletnya apa itu? Tebal belum? Paletnya terlalu tebal ini. Jadi harus mundur kayak gitu. Ah. Nah, mundur. Paletnya terlalu tebal ini. Ntar tandain aja. Palet yang buat racking keempat mana, ketiga mana, 2, 1 bebas. Gituin aja tandain per paletnya. Nah, dia nggak Oh, mentok, turun. Turun lagi. Oke. Nanti harus kurangin susunannya pak. Kalau Iya. terlalu banyak saat ngangkat kok dia nggak bisa. Ya. Wah ini paletnya terlalu tipis yang bawah. Nah, perhatiin juga palet yang bawah. Harus nggak boleh tipis atau tebal ya. Ini nggak bisa masuk ya karena rodanya itu udah ngepres gitu pak. Ada ngepres. Nah, Nah ini paletnya harus ngepres juga harus bolongnya bener-bener ini. Timpa dulu, benerin dulu. nah kalau nggak timpa, turun mundur lagi jam. Bolong ya. Nah, jadi bikin aja aturan gini Pak, untuk palet paling bawah. Oke. Untuk palet paling bawah, celahnya yang paling tinggi. Nah, Jadi memang celahnya dia nggak bisa pak. Harus lebih tinggi yang bawah. paling bawah lebih tinggiin aja gak apa-apa. Soalnya rodanya itu harus masuk ke dalam. Kalau nggak masuk dia nggak bisa. Boleh ditarik dulu. Berarti dia nggak bisa full ya. Dia hanya untuk di racking dua aja. Karena kurang. Ini pakai kayak gini ya pak. Kayak satu. Soalnya bawahnya kan di double lagi itu batangannya. Dia harus spring. Iya. Itu palet bawahnya di double lagi itu. Nah, ini kalau udah di atas seperti ini hanya bisa boleh maju mundur aja. Nggak boleh di manuver. Seperti ini pak. Dipentokin aja nggak apa-apa pak. Ya. Kecepatan maju bisa dikurangi. Bisa pak. Ini Bisa. gantung tangan. Nah kalau udah ini kita lihat dari patokan itu palet yang depan ini ya. Kalau sekiranya udah pas atau lebih sedikit boleh, baru dia boleh turun. Nah seperti ini. Ini kan terlalu kendor nih. Nih lihat rantainya kendor ya. Iya, iya. Ah naikin sedikit biar agak kencang baru boleh mundur. Biar nggak Kalau dia kendor itu berarti dia nyentuh sama racking. Nah pilihnya harus main juga di sini sama. Nah ini kalau udah gini turun. Jadi posisinya itu kalau rantai kita lihat kendor berarti dia nyentuh si racking. Dia harus naik sedikit. Harus pas benar-benar tengah antara racking dan palet seperti itu. Terus untuk pengecasan di sini ya. Kita kasih tahu untuk pengecasannya. Oh, Bapak mau ukur kaki, boleh. Sama ya. Saya kasih tahu cara pengecasannya seperti ini. Ini matikan dulu, ya, matikan. Buka covernya. Isi itunya juga. Ya, sama Pak. Buka covernya. Nih unit mati ya, harus posisi mati sama ya kayak yang tadi ya. Ya, ini dicabut. Bedanya ini dicabut soketnya. Ini ada pegangan ya. Soketnya boleh kembali nggak tuh? Enggak bakal mungkin kebalik Pak. Dia udah pasangannya. Cabut. Oh. Nggak boleh megang seperti ini ya. Atau megang kabelnya seperti ini. Putus, ntar. Ini pegang. Harus ada pegangannya Ini seperti pegangannya. ini. Walaupun kebalik nggak bisa Pak. Nggak bisa masuk dia. Ya, nah, yang dicas bukan yang ini ya. Bukan ke unit. Ingat, ini yang lari ke sana, ini nggak boleh. Pokoknya yang lari ke Fokusnya mesin. nih, ini Baterai, lihat. baterai. Nah, lari ke baterai yang diambil ya. Nah, ini dibuka. Nah, bedanya di sini. Pas ngecas mesti dibuka. Semua Sama, dibuka, Pak. ini sama semua dibuka Pak. ini kan tipikalnya aki basah. Nah, Soalnya. bedanya ya, nih saya kasih tahu tadi kan pelampung ya modelnya ya. Kalau ini kita mainnya piling. Nah, ini Pak, nih saya kasih tahu, ini ada bolongan Pak. Saya copot ya. Saya copot ya. Nih, saya copot ya. Buat contoh. Bapak lihat ini. Ini dia adanya di sini. Setengah ini. Ya. Kalau dia bolong, kita lihat bolong seperti ini bolong nih. Ah, bolong, nggak ada air. Ah, kayak gini. Dia minta tambah. Ya kurang itu.
Oh ini Nah, ini saya penuh. kasih contoh ini pastinya ini saya cabut biar kelihatan Iya, ya. iya, iya. Soalnya kalau di dalam nggak kelihatan. Ini ada airnya berarti ini penuh. Kalau dia ini Airnya sampai mana? setengah ini aja, Pak. Setengah. Sekiranya udah kelelep ininya, apa bolongan yang di sini ini udah tenggelam ya. Mm-mm. Nah, itu baru boleh stop pengisiannya. Paham nggak? Paham Jadi nggak? saya sengaja saya copot itu biar tahu. Kalau nggak paham tanya lo. Nggak apa-apa, Biar tahu ya. nanya aja, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa, ini ada isinya semua. Ah, Nanti dicas harus dibuka semua ya. Pas yang itu juga kan ngecas Ya, buka semua. juga. Semua. Ini Nah, ada kalau yang ini boleh kita praktek untuk charger karena kan Ini berapa lama biasanya? Ini beda, Pak. Casannya ini pakai satu pas. Enggak, ini berapa lama? Minimal pengecasan dari berapa persen? dari seperti ini, Pak, nih ya. Dari pengecasannya, untuk pengecasannya di sini belum dicolok. Colok dulu. Bentar, ya. Jadi posisinya dia ngecas itu harus minimal 3 batang. Biasanya berapa hari? Seminggu. Biasanya kalau Bapak full jalan Tergantung pemakaian juga. tergantung pemakaian juga semua itu, Pak. Rata-rata? Makanya kita itu lihat di indikatornya. Indikator ini. Tapi ini bukan penuh, Pak ya. Jadi penuh enggaknya nanti Bapak dari charger. Ini hanya patokan untuk ngecas saja nih. Nanti ini geser ke 3 balok sini, Pak. Ini? Warnanya kuning. Ini sekarang? Ini penuh posisi. Ini kurang lebih 75. Kalau Bapak cas lagi mungkin masih bisa ngecas. Jadi penungganya nanti dari charger. Ayo kita ke chargeran. biar Jadi- lebih lengkapnya. Itu mah gak ada fungsinya Pak, Nggak ada itu fungsinya, daya, Pak. itu mah hanya cuma patokan untuk ngecas saja. ya. Kalau misalkan udah 3 bar sini, ini ada keterangannya nih. Seperti ini nih. Ini ada keterangannya wajib Berarti di charger 3 ini balok. wajib di charger ini? Iya, kalau ini nggak perlu, Pak. Bapak perlu. pakai Nih. masih bisa pakai nggak apa-apa. Jadi ketika dia berkurang, dia ini yang lampu ini akan Mundur. mundur. Saya Mundur ke belakang. bukan berarti penuh dia nyala semua lampunya, Enggak, bukan ya. bukan. Jadi dia mundur, Kembali. mundur. Ini kan ada Warna plus, Warnanya kuning, minus, Pak, ini berubah. mundur. Perkiraan kita normalnya karena indikator ini tidak menghitung daya spesifikasi dari baterai ini. Misalkan di sini kehitungnya kan ini ada 10 balok. Hitungannya 100%. Kayak ini misalkan ada di balok berapa ke 9 ya. 90% kan. Nah, ini tidak jangan jadi patokan. Jangan Bisa jadi acuan, Pak. ini indikator ini tidak menghitung daya presisi dari isi baterai ini. Jadi ini hanya indikator untuk charger Bisa aja. jadi Kalau ini udah, di sininya berkurang. 90%, daya aktual pada baterainya mah mungkin cuma 70 apa 75. Jadi kita kasih safety bila mana dia sudah Turun di 3. turun 3 terlalu lama. Turun ada di 4 lah, maksimal 4. Kuning lah, udah berubah kuning. Ada 4 apa berubah kuning apa ada di 4 bar keempat di sini nih. Ya. Ya misalkan ya. 4 itu bukan berarti 40% ya. Bisa jadi 30%, bisa jadi 20%. Seperti itu. Kita langsung charger. Nah, ntar di dicoba charger itu dicasan. kelihatan daya ini aslinya berapa Asli realnya. Realnya, Bang, boleh. Bang. Realnya itu ada di charger. Charger yang kotak kecil itu. Cari ke sumber listrik. Anak-anak coba dulu. Ngecas dulu, Pak, biar kasih tahu. Baru habis itu coba semuanya sampai bisa. Satu pas bisa ini ya? Satu pas bisa. Ada sumber listrik, Pak, di sini. Mana itu yang colokan Colokan biasa aja. colokan itu? Nah, kasih contoh dulu. Ini ya? Ini. Pintu ini juga bisa. Oh, depan ya. Pintu ini juga bisa. Ada. Udah dibawa ke sana loh. Ah, udah. Ya udah, gak apa-apa lah. Dibawa ke sana ada ya? Sudah lah. Oh, enak. Belum ada listrik itu. Bilang. Belum ada listrik. Ya udah, lo ke sono aja dulu. Itu admin aja. Yang ada daya. Ini. Enggak bisa. Itu ada roll tuh, cover roll. Itu roll aja nggak apa-apa pakai roll. Jadi Ya. ini dibuka ya. Kalau mau ngecas ini benar-benar dibuka. Ya, cover sudah dibuka. Ini kan yang tadi Bapak bahas kan ini penuh ya. Ini kita matiin ya. Ini tadi dibahas kan penuh. Kita matiin. Itu udah dicabut. Matiin dulu baru cabut. Seperti ini. Matiin lu. Kalau nggak matiin, setrum sendiri ya. Terus ini Pak, saya kasih tahu dulu posisi dia standby ya. Dia hidup. Ya, tombol hidup. Nah, ini ada 0%. keterangannya 0. standby. Standby. 0 ya.
belum dicolok. Nah, ini standby, kita colok. Itu kosong. Kosong ya. Kosong. belum. Dia itu fungsi kalau sudah nyolok ke aki. Nah, nanti saya kasih tahu. Baru Di ngisi situ ada- tegangan. Di situ saya ada indikator, saya kasih tahu lagi. Nih, baru saya colok ya. Baru saya colok. Tunggu dia di sini nongol Pak ya. Lampu di sini nongol. Baru dia bekerja. Kalau ini belum. Ah, ini baru dia ngasih arus. Jadi nunggu lampu walk ini bekerja, baru dia ngasih arus. Kalau ini baru lampu ini aja, dia belum ngasih arus. Jadi nunggu ini walk, dia baru ngasih arus ke aki. Nah, bener kan? Di indikator situ penuh, tapi kenyataan di charger hanya 40%. Jadi itu bukan acuan itu penuh, Pak. Penunggahnya tetap dari charger. Jadi Real. kalau realnya itu kalau di sini 100, dia penuh. Kalau 40 dan 70 lampu dua nyala, berarti dia di 50 dan 60%. Tapi kalau untuk 70 dan 100 nyala itu belum penuh, Pak. Itu baru di 80 90. Nah, kalau penuh realnya itu 100 saja. Manteng satu lampu di 100 baru dia penuh 100. Dan kipasnya pun biasanya mati. Mati itu berarti udah benar-benar Berarti matang. udah benar-benar penuh. Baterainya itu. Dan kalau udah penuh di walk sini nggak bakal nyala. Dia pindah ke standby atau di EQ. Ya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau masih walk berarti dia masih ngasih arus. Belum benar-benar real penuh 100% seperti itu. Itu apa Bang yang 26,4 tegangan? Ini 26,4 ini tegangan. Tegangannya. Nah, Gitu ya. oke. Udah paham ya? Jadi kalau mau nyabutnya, ini matiin dulu saklarnya. Nunggu kipas mati, baru boleh cabut. Seperti itu. Ketika dia sudah matang ini jangan dicolok terus ya, cabut ya. Harus Meskipun cabut. udah matang juga ya. Walaupun udah Jaga-jaga safety, jangan dibiarin aja gitu. Takutnya ada konslet atau apa. seperti itu. Heeh. Ini cabut lagi. Sekarang gantian unit yang satunya. Cara pengecasannya nanti baru kita. Bisa, itu. Oh, belum ini. Belum ya, belum ada listrik ya. Ya udah langsung demo. Tes dulu lah.